Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Yasinta, guru kelas Min 1 Sleman, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24031171274. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi diagram batang matematika semester 2 kelas 4 menggunakan model problem based learning. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada pagi hari ini kita alhamdulillah bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita cek kesiapan belajar dahulu. Siap? Siap. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar. Mengingat. fokus. Di tempat duduk siap gerak. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Yasin akan mengaksen terlebih dahulu. Seperti biasa, kalian yang hadir, yang laki-laki mengucap angkat tangan dan bilang hadir, dan yang perempuan bilang hadiroh. Ya. Abkori Jabar El Fahri, ya. Adinda Nur Aisyah, Askia Nur Syifa, ya. Aisyah Sofia Salsabila, Altu Atana Fazan, Rona Nursanum Anilia, Selanika Asalami Rashidi, Siti Azafia Khairatul Risa. Ya, alhamdulillah untuk kelas 4 semuanya kompak dan hadir. Untuk itu, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, ayo kita coba lebih semangat lagi dengan tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. Kamu bisa, kita bisa. Semangat. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang, siapa yang ingat? Iya, tentang piktogram. Piktogram ada hubungannya dengan penyajian data, dan itu terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak kelas 4 kalian akan mempelajari yang begitu Bu Yasin sajikan. Nah, kalian diminta untuk menyajikan data hasil percobaan sederhana dalam bentuk diagram batang, serta dapat menginterpretasi dari diagram batang untuk menjadi masalah yang kontekstual. Nah, seperti apa toh? Nah, nanti kita waktu pembelajaran. Nah, nanti di sela-sela kegiatan kita, yang pertama nanti ada diskusinya secara kelompok, dan yang kedua ada tanya jawab, dan ada juga presentasi. Ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan kali ini?
Tidak? Sudah siap semuanya? Nah, alhamdulillah. Yuk, sebelumnya mari yang ada hubungannya dengan diagram batang kita nyanyikan terlebih dahulu ya. Ya, yuk kita dengan semangat persiapan. Macam-macam diagram, unik-unik bentuknya, batang garis lingkaran, ada juga piktogram. Siapa belum tahu? Hei! Siapa belum bisa? Ayo kita diagram batang. Hei, hei. Sekali lagi ya. Yuk, lebih semangat lagi. Unik-unik bentuknya, batang garis lingkaran, ada juga piktogram. Siapa belum tahu? Hei! Siapa belum bisa? Ayo kita belajar mulai diagram batang. Hei, hei. Terima kasih. Ini materi yang akan kita pelajari. Ya, saya ingatkan terlebih dahulu ada yang namanya data. Nah, di sini sudah disampaikan bahwasanya data adalah informasi yang dikumpulkan untuk dipelajari. Nah, di sini contohnya bisa melalui pengamatan atau pencarian dari sumber tertentu. Contoh tadi pagi Bu Yasin, sebelum kita belajar materi ini, Bu Yasin tadi ada kegiatan mengabsen. Nah, kegiatan mengabsen tadi ada yang namanya tadi apa? Ada yang hadir, ada yang yang laki-laki hadir, yang cewek hadiroh. Tapi kalau ada yang nggak hadir itu namanya apa? Keterangannya apa? Ya, goib itu bisa jadi antara alasannya sakit, apalagi izin ya, ada acara, dan alfa tanpa keterangan. Nah, dari data tersebut dapat dibuatlah yang namanya diagram batang karena sudah terdapat data tadi. Nah, untuk lebih lanjut, cara mengumpulkan datanya bagaimana, Bu? Oh, bisa dengan mengamati, hanya mengamati saja. Coba kita mengamati di sini. Oh, anak laki-laki yang memakai pecis berapa orang, yang tidak memakai pecis berapa orang. Nah, itu dari mengamati ya, dari penglihatan kita. Mencatat hasil informasi. Nah, di sini bisa udah ada info yang datang, nah kita tinggal menelaahnya. Menanyakan langsung ke orangnya. Nah, nanti ini di akhir ya, nanti ada tugas ke rumah untuk mewawancarai dari keluarga yang ada di rumah. Terus menggunakan survei. Nah, apakah di sini survei itu sudah terdata atau belum? Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Bisa dilanjutkan? Alhamdulillah. Data bisa ditulis dalam bentuk tabel. Nah, di sini ya disusun rapi. Itu hanya dalam bentuk kolom ya. Dan sudah ada keterangan di atasnya. Diagram gambar menggunakan gambar mewakili jumlah. Nah, diagram batang ini baru apa? Teman-teman bareng-bareng yuk. Menggunakan batang berupa kotak panjang yang menunjukkan jumlah. Ya,
Sebelum lanjut, kita lihat dulu ya video berikut ini. Ada yang mau ditanyakan? Secara sekilas tadi? Tidak ada. Baik. Yuk kita lanjutkan dulu ya penjelasannya. Ya. Ada yang namanya yang horizontal alias yang garis tiduran, posisi datar. Nah, itu namanya apa? Sumbu datar. Betul. Kalau yang ke atas namanya sumbu tegak. Nah, itu untuk awal kalian membuat atau menggambarkan tentang diagram batang. Dari awal buat garis dulu sumbunya, sumbu datar dan sumbu tegaknya, ya. Setelah itu apa, Bu? Nah, yang diperlukan adalah data yang sudah diperoleh tadi, baik dari wawancara, informasi ataupun survei ya. Nah, di situ dituliskan kalau yang di bagian sumbu datar yang bawah itu bagian kegiatannya. Nah, atau untuk judul dari apa yang mau ditelaah ya, mau dijumlahkan, mau dilihat skalanya. Nah, kalau yang atas itu dalam bentuk jumlah atau skala. Menampilkan data dalam bentuk diagram datar. Nah, di sini sudah terlihat ya, tentukan data, buat tabel, gambar sumbu dari judulnya. Sudah ada gambaran? Nah, nanti Bu Yasin akan beri kalian LKPD untuk kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. Dan nanti kalau di dalam perjalanan saat diskusi ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang tahu, boleh ditanyakan secara langsung. Boleh tanya kepada teman ataupun langsung ke Bu Yasin. Paham, Bu? Paham. Ya, oke. Satu meja satu ya. Yuk, coba kalian amati. Di situ sudah ada perintah piktogram menjadi diagram batang. Nah, kalau pikto kan udah dalam bentuk yang kita pelajari sebelumnya berupa gambar. Nah, gambar sederhana. Nah, di sini karena hari ini tentang diagram batang, nanti dari piktogram yang ada kalian buat dalam bentuk diagram batang makanan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berapa menit? 10 menit ya. Ya, mulai dari sekarang.
Nah, setelah kalian berdiskusi, kelompok mana yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Oke, Mbak Sofi dan Mas Alto, silakan. Sambil bawa lembahnya ya. Apakah sama dengan diagram yang ada di depan ini? Mari kita simak bersama-sama teman-teman. Siapa yang mempresentasikan? Yang keras ya Mbak ya. Langkah-langkah membuat diagram batang. Tentukan sepeda berdasar tabel. Buat sumbu datar atau horizontal. Ditunjukkan, bisa Buat ditunjukkan. sumbu tegak atau vertikal. Beri judul atau keterangan. Gambarlah diagram batang sesuai skala atau jumlah. Ya, bisa dijelaskan satu persatu? Mau gantian atau tetap Mbak Sofi? Oke. Ya, Mas Aldo. Tolong coba kamu biasa pegang Mbak Sofi, pegang Mas Aldo. Sama nggak dengan hasil diskusi kelompok kalian? Nah, yuk kita lihat dulu dari sumbunya Mas. Tolong dijelaskan keterangan dari segi makanan favoritnya. Yuk coba yang keras Mas. Terlihat di sini teh berada pada jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di sini letaknya juga berada di garis 10. Kemudian ada burger. Di sini burger berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan tempatnya pun sama di garis 6. Garis angka 6. Kemudian ada kue. Kue ini jumlahnya hanya 2 dan letaknya juga sama garis bagian kedua. Kemudian ada roti berjumlah 5 roti juga berada di tempat garis yang sama. Kemudian yang terakhir ada es krim. Terlihat di sini es krim memiliki jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Berarti disimpulkan bahwa data berikut, diagram batang berikut, menunjukkan bahwa makanan ringan yang paling disukai adalah es krim. Dan makanan yang kurang disukai adalah kue. beri applause untuk mereka semua. Yang lain nanti lebih jago lagi ya. Gak usah takut-takut. Oke? Siap? Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke, bagus Mas Mati. Bisakah dengan kegiatan lain? Bisakah dengan kegiatan lain? Ada yang bisa bantu jawab? Dari di sini ada? Ada di sini? Mas Aku? Bisakah dengan kegiatan yang lain? Misalnya bukan hanya makanan favorit, bisa diganti kegiatan yang lain. Bisa Oh, seperti tentu bisa. alat Apa? tulis atau Alat tulis, betul. Terus apa lagi? buku atau hal lain. Ya, alat tulis bisa jadi hobi. Apalagi teman-teman? Kehadiran tadi ya. Terus apa lagi? Pelajaran favorit boleh. Nah, itu nanti bisa dimasukkan ke dalam diagram batang untuk sumbu vertikalnya. Ada yang lain? Ya, Mas Rai. Bisakah menulis
jumlah dengan skala yang besar. Bisakah menulis dengan skala yang besar? Oh, berarti yang ditanyakan yang disungguh tegak ya. Oke, bisa nggak? Ada yang menjawab? Oke, bantu Mbak Ika. Bisa, mungkin dimulainya dari 100 atau yang lain. Oke, ya betul. Jadi tadi kan biasanya sudah bilang ya, untuk angka 0 itu bisa sunnah ya, alias boleh ditulis, boleh tidak. Langsung ke angka yang mau ditulis. Nah, kalau kebetulan contoh dari diagram batang ini baru yang satuan ya. Nah, boleh tidak kalau dipakai dengan jumlah yang lain, skala yang lain, dalam jumlah besar bisa. Betul kata Mbak Lika. Di sini misal berupa telur. Nah, penghasilan telur di bulan antara Januari sampai Desember. Nah, di sini misalnya udah hitungannya ratusan. Nah, di sini ditulis bukan dari angka 1 ya, kelamaan kau bikinnya sampai naik ke atas. Nah, berarti kan dari 100 langsung tergantung kamu mau ngeletnya berapa, per 100 atau kali lipatnya. Paham? Pahimku? Pahim. Terima kasih. Mbak, boleh silakan dulu. Dari kegiatan kali ini, ada yang dapat menyimpulkan? Ya, Mas Akori. Tolong yang lebih keras ya. Kita dapat menggunakan diagram batang untuk membandingkan suatu kegiatan. Iya, betul sekali. Kita dapat menggunakan diagram batang untuk membandingkan dengan suatu kegiatan. Nah, untuk itu kalian nanti di rumah setelah kita melakukan berbagai kegiatan tadi, dapat kalian aplikasikan ke dalam keluarga. Nanti dihasilkan dari tugas, yaitu berupa latihan mengenai diagram batang, bertugas untuk mewawancarai minimal 10 anggota keluargamu. Kok Bu cuma 5? Boleh dari simbahnya atau Pak D-nya, Om-nya, dari hobi mereka. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Yuk, dengan kegiatan kali ini apakah kalian senang semuanya? Alhamdulillah, buat lega Bu Yasin. Apakah ada yang merasa sulit? Tidak, alhamdulillah. Ya, kalau misalnya nanti kok di saat mengerjakan PR di rumah ada kesulitan, nah bisa kalian tanyakan kepada bapak atau ibu kalian. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Yuk, sebelum kita tutup kegiatan kali ini, Bu Yasin akan bagikan PR yang akan kalian kerjakan di rumah. Satu persatu ya, dalam kelompoknya. Yuk, boleh diatur. Ya. Nah, nanti jangan sampai tercecer ya. Bisa kalian simpan di dalam tas kalian. Yuk, kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Di tempat duduk siap gerak. Dudukan kepala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nanti sembari kita menyanyikan lagu Ila Liqa, Bu Yasin akan tunggu kalian di luar pintu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laliko ilaliko, sampai berjumpa lagi insyaallah. Ilaliko ilaliko, sampai berjumpa lagi insyaallah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Yuk silakan dari terusnya.